Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki Syahrul Mubarak, yaitu bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Sebagai muslim, sudah tentu kita diwajibkan untuk berpuasa. Ibadah puasa Ramadan sebenarnya tidak hanya terkait dengan bagaimana kita melatih diri, bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menetapi rukun-rukun yang sifatnya adalah zahiriyah semata, akan tetapi ada rukun-rukun yang sifatnya adalah batiniyah atau syarat-syarat yang sifatnya adalah batiniyah. Paling tidak ada 4 syarat batiniyah agar supaya puasa kita menjadi puasa yang sempurna, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah ghaddzul basar, jadi menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang tidak selayaknya untuk kita lihat, dari hal-hal yang mestinya itu adalah menjadi larangan agama untuk kita lihat. Kemudian yang kedua, syarat yang harus kita penuhi, yang ini hubungannya dengan syarat batiniyah, adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, anil kizbi, dari berbuat bohong, wal ghibati, dari menggunjing orang, wan namimati, maupun melakukan adu domba. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, maka sudah tentu kita harus mengisi dengan hal-hal yang kebaikan. Kita tidak selayaknya kemudian pada bulan Ramadan justru menyebarkan berita yang tidak baik, mengadu domba antar kelompok, melakukan kericuan-kericuan yang tidak perlu untuk kita lakukan. Oleh karena itu, ini menjadi syarat utama di mana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik adalah dengan memenuhi selain syarat maupun rukun-rukun puasa yang sifatnya zahir, juga harus bisa memperhatikan rukun-rukun atau syarat-syarat yang sifatnya batin. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kita beribadah di bulan suci ini, khususnya adalah ibadah puasa, adalah kaffu baqiyatil jawarih anil asam wasyahwat. Artinya adalah sebisa mungkin kita berusaha untuk menahan semua anggota tubuh kita, baik itu pendengaran, baik itu tangan kita, baik itu penciuman kita, maupun anggota tubuh yang lain, dari hal-hal yang sifatnya itu adalah tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sifatnya berakibat kepada perbuatan dosa, dari hal-hal yang sifatnya adalah kesenangan-kesenangan semata. Sejatinya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita semua mengendalikan diri, bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tasfiyatun nafs, bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari syahwat-syahwat yang tidak perlu. Oleh karena itu, sebisa mungkin makna daripada kaffu baqiyatil jawarih ini kita maknai salah satunya adalah jangan kemudian bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk berperilaku konsumtif. Artinya bahwa bukan tidak boleh, akan tetapi tidak selayaknya ketika bulan puasa yang awalnya bertujuan adalah salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu, tapi pada bulan puasa justru kita mengumbar hawa nafsu kita. Dan yang keempat, sebagai syarat batin kita melaksanakan ibadah puasa, saat kita selesai melaksanakan ibadah puasa, setiap kali kita berbuka puasa, maka ayyakuna qalbuhu muttariban, hatinya merasa ittirab, hatinya merasa bergejolak dengan berpikir atau dengan mempertimbangkan antara roja dan khauf. Artinya kita kemudian ketika selesai kita berbuka puasa, akan lebih baik jika kita terus kemudian muncul perasaan, muncul pertanyaan, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini artinya ketika kita merasa bahwa puasa yang kita lakukan setiap harinya kurang sempurna, maka sudah tentu harapannya adalah semakin hari semakin sempurna kita menjalankan ibadah puasa. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dengan kita memahami syarat-syarat batiniah ini, harapannya kita akan mendapatkan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadan semakin baik dan terus semakin baik, hingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tujuan utama dari disyariatkannya bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.